Kalau pesantren biasanya ya sepele-sepele sih. Kayak gue dulu pernah diselak mau mandi. Welcome back Sobat Celup. Balik lagi sama gue Cepi dan satu lagi host gue kita. Talita. Dan hari ini kita kedatangan guest yang cantik dan ganteng dari Hello guys, I'm Pishka, glad to be back. And buat yang suka nanya, where's Indah Gunawan? She's in LA, but we have her book. So while she can't be with us today, her words are... Hi, I'm Lunar. Oke, Next. ini ada. Terus gue Zaki. Oke, Zaki. Kalau Lunar dan Biska kan perwakilan kita waktu kita udah pernah bikin video tentang Inter ya. Kalau Zaki ini perwakilan dari mana? Ya jadi gue dari pesantren di sini. Oh, menarik ya. Menarik ya. Pesantren. Menarik ya. Kayak dari internasional pesantren kan adalah satu hal yang benar-benar beda. Gue mau bertanya sama international kids kalian, tahu gak pesantren itu apaan? An Islamic boarding school. Bener nggak? Ya bener. Ngelek dia. Stigma atau etos pandangan orang pesantren itu adalah di mana anak-anaknya bandel terus kayak orang tuanya mau taruh Udah fed anaknya up biar banget. bener ke pesantren. Gue sedikit mau klarifikasi nih soal stigmanya pesantren itu kan tempat buangan anak-anak bandel ya. Itu ada benernya. Tapi setelah gue ada di dalam situ ternyata nggak kayak gitu juga sih. Bahkan lebih banyak yang orang tuanya yang bandel dibanding anaknya. Hah? Kenapa nggak orang tuanya masuk pesantren? Nah, ya kan karena udah lewat nih masa sekolahnya. Oh, orang Jadi- tuanya worried gitu ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau lu pesantren yang mana dulu? Kalau gue dulu di Subang. Bedanya kan mungkin kalau dari international school kurikulum lo berarti pakai IB. IB, tapi kadang-kadang it's just standard American. I don't think It depends on the school. Yeah. So if you went to like BSJ, then you do the British curriculum, Itu and ada then GCSEs and A-level, IB, GCSEs. or some schools are more American. I think Panjangannya apa sih IB sama apa tadi? International Baccalaureate. Internasional. 10 out of 10. Jadi kalau misalkan international school tergantung negaranya dari mana. pesantren Basically, beda. yeah. Oh, oke. Tadi kan IB dan berdasarkan negara. Kalau dari pesantren? Sama kayak sekolah-sekolah umum nih, ngikutin kurikulum. Kalau zaman kita sekolah dulu kayak KTSP yang gitu-gitu kan. KTSP. KTSP apa? Atau kurikulum 2013 yang dinas pendidikan. Terus ada juga kurikulum agamanya. Kalau gue itu dia lebih ngarahnya ke tarbiyah sebenarnya. Jadi ada nama aliran tarbiyah kayaknya. Kalian baru pertama kali denger ya? Gak usah yang inter gue cerita. Biar orang-orang kayak lu tuh tahu gitu. Ya singkatnya, nggak usah kita bahas tarbiyahnya lah ya. Dari guru-guru gue aja nih. Guru-guru itu banyaknya lulusan Al-Azhar Mesir gitu loh. Oh. Jadi, Panas dong. Jadi emang apa namanya belajar Islam yang ditempuh lewat kuliah. Kalau di Indonesia kan pesantren tuh stigmanya banyaknya yang Nggak ada. syarat akan budaya nggak sih? Nah ini pertanyaan gue juga. Kalau di Indonesia nih untuk Biska dan Lunar, ada juga yang punya stigma. Oh kalau guru-gurunya pesantren tuh yang kayak kiai-kiai doang, nggak punya pendidikan formal, jadi kayak nggak diajarin secara ilmuannya tuh bener gitu loh. Ada juga. Cuman kayak karena sekarang udah lebih modern kali ya. Kalau guru gue sih enggak. Beberapa ada yang emang kita sebut radikal aja kali ya. Ya radikal. Islam Lebih parah lah intens gitu. gitu, iya. Cuman ada juga yang dia lebih slow. liberal, agak lebih. Nggak liberal, cuman dia lebih pengertian lah. Oke. Nah, kalau untuk It's a pesantren. Ya, sebenarnya gue agak deg-degan nih, takut banyak SJW nih ya. Namanya juga Jakarta Uncentrol. Ada disclaimer ya untuk Undercover. anak-anak inter mungkin pertanyaan mereka itu karena mereka nggak tahu. Pasti kan kalian berasa ya ada gap ya. Yes. Kalian nggak pernah 100%. berinteraksi dan nggak pernah bersosialisasi dengan. Nah mungkin dari sini kita bisa kasih provide untuk kalian lebih mengenal satu sama lain dan gapnya itu hilang. Oke, kita sekarang masuk ke general facts-nya Apa tuh? kali ya. Kayak gimana? Coba. General facts-nya tuh apa sih kalau di pesantren ya? Kita jangan masuk ke fact-fact yang fun facts-nya dulu, biar mereka kaget nanti ya. Oke. Generalnya dulu. Yang general. Basicnya dulu deh. Kalau boarding kan udah pasti ya. Yeah. Terus selama 3 tahun gue sekolah tuh nggak boleh megang gadget. What? Nggak boleh megang gadget. No phone? No. No TikTok? Biasanya ada murid yang sneak in. Oke. Itu termasuk gue. Ya, itu gue. salah satunya ya. Itu gue. Tunggu, aku mau tahu di pesantren tuh ada kolam renang nggak kayak sekolah inter? Oh ya, fasilitas. Iya, itu. Nah, fasilitas ya. Mana tuh? Fasilitas. Kalau gue, sekolah gue tuh untungnya dapat donatur dari mana ya? Dari Qatar kalau nggak salah ya. Sugar daddy. Jadi ada sugar daddy-nya. Arab sugar daddy. Ada sugar daddy-nya, raja minyak lah. Gue internasional dari sekolah lu ya nih. Iya.
Jadi fasilitas lumayan lengkap sih. Sebelum gue lulus itu wacananya mau dibangun kolam renang, kayaknya sih udah jadi ya. Cuman yang udah ada itu dari dulu peternakan. Mampus lu, internasional. Lu pikir keren? Di sekolah Lu itu pikir lu ada. keren, Lu boy, pikir ya kolam renang. Punya kolam Dia renang, punya apaan kolam banyak? renang, Dia ada punya peternakan, peternakan. cuy. Peternakan apa aja tuh? Like cows? What is Punya Peternakan apa? Farm. You have a farm? Yap. So you just play with cows? No. apa aja? Ada Nggak apa gitu aja? juga sih. Peternakan ada apa aja? Macam-macam. Jadi ada sapi, kambing, ayam. Gede Jadi, itu is that to sekolah. Is that to like teach the students how to like take care of it atau itu cuma Just vibes? Ada juga sih, ada juga bagian dari pembelajaran juga ada. Mostly penggunaannya itu buat pakan kita sehari-hari gitu loh. Wait, what? Makan? Ya. Gila, jadi So you- kayak Iya, you jadi raise ya- it terus di Iya. jadi pas Self-sufficient gitu ya? enggak gue tadi mau bilang we have a garden tapi enggak ada. Dia punya hutan cuy. Iya. Soalnya aku dia ya punya hutan, punya kebun nanas, punya peternakan. Enggak, lu pikir keren kan Inter? Gue balik ke awal nih, tadi kan itu stereotype orang-orang bandel masuk ke pesantren. Gue mau nanya, lu kenapa masuk ke pesantren? Kalau bandel iya sih, gue merasa gue bandel ya. Ini. Gue akuin itu. Cuman Al Karim. waktu SMP kan gue negeri. Pas mau masuk SMA itu tuh nyokap gue mulai yang agak hijrah-hijrah gitu kan. Apalagi dia kan dulu sekolahnya sekolah Katolik zaman SMA. Oh. Dia Islam tapi sekolah Katolik. Oke. Jadi dia ngerasa dia banyak nggak taunya nih tentang agama. Makanya anak-anaknya masuk pesantren semua. Terus kalau misalkan tadi kan dengan fasilitas bisa dibilang lu lebih kurang ajar lah ya, ada peternakan. Iya, lebih mewah. Nah, lebih mewah lah ya. Berapa SPP-nya? SPP. Mahal nggak? What's SPP? SPP itu Harga Uang semester ya. Iya. Okay. How much? Bayarnya per bulan, per tahun atau per semester? Per bulan sih. Per bulan. Iya, kalau per berapa semester tuh? kan kuliah kan ya. Iya. Soalnya kalau international school kan per tahun ya? Kalian Per Oh, tahun. per tahun. Nah, kalau gue per bulannya waktu zaman gue ya, sekitar 700-an gitu deh. 700.000. 700 ribuan. Kalau sekarang, kalau sekarang tahu. Sorry, we're so Ah. used to. We're so used to like berapa Bukan nol gitu. juta ya. It's like jadi ini ada yang 700 juta, ada yang 700.000 ya? Iya. Ya, ya. Karena waktu itu kan sugar daddy-nya masih sehat ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai tua, udah mulai Mulai berat. ngasih duitnya udah mulai dikit nih. Jadi SPP juga naik. Oh, jadi sebenarnya SPP lo tuh mahal, cuma karena lo dapet subsidi dari Iya. si Sugar Qatarnya jadi daddy. turun. Si sugar daddy Nah, ini. nggak pakai subsidi berapa? Apa? Sekarang udah berapa? Udah belasan sampai puluhan malah setahu gue. Sebulan? Iya, soalnya waktu itu alumni sempat pada demo gitu di sosmed tentang Just SPP yang a bunch mahal of- banget. But they graduated. Ya, Jadi kenapa demo? ya biar justice. ya udah bisa pakai HP kan yang anak sekolahnya nggak bisa pakai HP. Iya benar, Iya. benar sih. Pesantren kan orang mikir ya nih, mindset orang adalah lu ke pesantren itu bukan orang yang, bukan orang yang berduit. Tadinya tuh gue juga mikirnya kayak gitu kan ya. Hah. Karena sepupu gue ada yang masuk pesantren, tapi dia pesantrennya yang pesantren tradisional gitu. Stigmanya kan gitu ya. Dan gue lihat di sana emang kehidupannya tuh susah gitu kan. Kehidupannya susah gitulah, banyak orang-orang kurang mampu gitu-gitu. Tapi di sekolah gue itu surprisingly anaknya pada tajir-tajir sih. Makanya mampu ya, gue aja nggak Iya, mau. Oh, iya. soalnya kan ada tuh yang namanya kayak subsidi silang gitu kan. Jadi kayak tergantung dari, bener nggak sih namanya subsidi silang, tergantung dari gaji orang tuanya. Nggak tahu, benar nggak kalau di Kalau di gue dulu ada kayak gitu. ada. Jadi yang lebih kaya bayar lebih mahal. Enggak lebih mahal, cuman ada kayak apa namanya? Kayak ada patungannya gitu. Gue mau nanya nih, kalau dari uang jajan, Nah, Uang jajan. Lu berapa? Uang jajan. Uang Sebulan, jajan lu berapa nih? seminggu atau gimana? Nah, kalau gue dulu karena kalau dalam Islam tuh ada yang namanya gaya hidup zuhud ya, itu gaya hidup. Sorry ya, maaf. What's zuhud? What's zuhud? Zuhud apa ya? Apa? Tell Kayak us. Islami banget. tahu. Iya. Termasuk hadis. It's like Jadi- ini jadi ceramah. Ya. Kayak Lunar banyak pengetahuan juga nih ya. Iya. Boleh. Ayo iya. Lunar, tunjukkan bakatmu. Kalau dalam bahasa Islamic Inggris, School. I'm a Muzzy. I'm a Muslim. Like I've come from that. Apa lo background. Islamic International School jangan enggak Iya, juga ya? Jakarta Islamic School. I mean, Jakarta Islamic tapi School. di international school, not in Jakarta but di luar negeri, I had compulsory religious studies. Sebenarnya orang tua lo bebas mau transfer berapa aja nih sebulan atau tiap hari mau ditransfer berapa tuh bebas kan ya. Iya. Nah cuman karena itu tadi buat pendidikan nih tujuannya kan pendidikan. Gaya hidup zuhud itu dia jadi kayak gaya hidup sederhana gitulah. Zuhud itu lebih ke sederhana gitu. Minimalis kalau sekarang kan orang bilang minimalis gitu. Definisi sederhana itu apa? Minimalis. Because banyak orang yang dia merasa sederhana, sebenarnya itu nggak sederhana gitu. Iya. Itu Yang benar. bisa memisahkan antara mau dan butuh. Gitu sih biasanya. Nah makanya dulu dibatasinnya itu 100.000 seminggu. Lo yang megang? Jadi ini transferannya itu Transfernya kemana? nggak ke rekening lo, ke koperasi gitu, nanti ambilnya ke situ. Tujuannya biar spendingnya juga lebih teratur gitu sih. Gue langsung keinget itu ngomong spending, dialokasiin.
gue juga alokasiin sebenarnya untuk pendapatan gue itu untuk nabung. Nah kebetulan gue dapat ada aplikasi tuh bagus banget. Aplikasinya namanya Bibit. Jadi memang gue juga pernah mention kan, gue tuh punya motor impian. Harley. Nggak, belum sampai Harley lah. Belum sampai Harley, tapi Ninja fuckboy. Ninja fuckboy boleh. Cuma karena kan cukup besar ya, jadi gue harus nabung. Nah tapi kan gue bingung nih, gue tuh orang nggak disiplin. Gue butuh bantuan aplikasi ini untuk maintain proporsional yang gue alokasiin itu berapa. Dan yang gue suka dari Bibit adalah mereka itu gampang banget untuk bantu kita untuk setting portofolio kita maunya itu buat apa. Misalkan lu mau beli new test channel atau nggak kayak Hermes atau nggak kayak tergantung kebutuhan. Iya ya. Karena ya kita bisa ngomong untuk barang-barang itu ya nggak mungkin langsung beli cash. Ya kalau lu kaya ya gue nggak tahu ya. Cuma Jangan kadang ngomong kita mereka butuh. dong, ini kan kaya. Betul. Untuk mungkin kaum seperti kita atau seperti Anda yang nggak mampu. Sobat miskin. Sobat Miss Queen. Sobat Miss Queen. Jangan merasa kaya, sosokan cash, nabung. Saving is so important. Financial Tuh, literacy. denger. Yang kaya aja bilang saving is important. No. You stay rich by living like you're poor because you have to Iya. be smart. Money Kritis. money Harus can disappear hidup at any point. secara Iya. kritis. Jadi untuk kalian yang penasaran, langsung aja gue bakal taruh link di bawah di description. Langsung cek di bawah linknya. Y'all. Oke, gue mau nanya nih, berawal fun fact dari pergaulan anak pesantren itu gimana sih? Apakah party kayak anak Ya kali pinter ya, kan? ya kali kayak ya. sewa klub, satu klub disewa Sewa gitu. kebun nanas ya. Sewa kebun nanas. Sewa saung. Sorry, bukan disewa, udah punya sih. Udah punya. Party Ya. sama kambing. Sebenarnya kalau dibilang party sih enggak ya, enggak ada waktu buat party sebenarnya. Soalnya gini nih, kalau party kan biasanya lo selesainya agak pagi ya gitu ya, subuh gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu subuh udah harus mulai Oh, you gotta sholat sholat lagi. subuh. Oh, damn. Jadi kita itu kan Dari swell subuh gitu. jadi kayaknya kalau party sih enggak, tapi kalau dibilang bandel ya ada-ada aja sih. Bandelnya paling kayak ngerokok, berantem Di dalam gitu. Di dalam. Rokoknya dapat dari mana tuh? Kalau lagi keluar beli atau nitip-nitip satpam. Jadi tuh kan biasanya kalau boarding school gitu ada jatah keluar ya. Iya. Sebulan Curfew. sekali. Ya, Iya, curfew. sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Jadi kaget. Kalau di Zoom mukanya Bishka sama sekali. Enggak, cause gue pernah boarding school and we were allowed to leave every day. Itu yang ini ya, itu yang legal gitu. Kalau yang ilegal ya kapan aja sih, asal nggak ketahuan. Itu Asal apa nih? sneaking outnya gimana tuh? Gimana? Harus Kan ada What's the kan ada process? security. pagar or whatever. Ya, macam-macam. Jadi ini ada yang mesti lewat hutan. Oh my god. Kalau gue kan gue orangnya maunya yang mudah aja ya. Mudah tuh gimana? Mudah. Mudah, jadi kita kayak menjalin silaturahmi sama satpam. Tunggu. Menjalin silaturahmi maksud lo tuh ngejilat. Enggak dong. Maksudnya nyogok. Nyogok ngejilat kan? Ngejilat satpam. Enggak ngejilat. You bribe. Silaturahmi ya udah. Kita berteman dengan Oke. satpam. Ini bahasa Islami, ini bahasa saya ya. Ya. Menjilat. Minal aidin, itu menjilat namanya. Menjilatnya gimana nih? Menjilatnya nih. Bagian rokok. Titip rokok. 100.000 gue keluar ya. You know, Gitu. Iya. slip a little. Iya. Itu ya, jadi kan kita saling membantu gitu. Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Oke. Itu tapi kan lo emang terakhir kelar tuh kapan? Terakhir kelar pelajaran gitu atau yang kayak free time lo? Sebenarnya hampir nggak ada free time sih. Free time. Nah, Just itu for kan. God. Nah, itu Iya. kan. Maksudnya kayak gimana caranya lu keluar sedangkan jadwal lu kan padet. Oh, abis sholat Isya mungkin. Iya, habis sholat isya biasanya. Oh, iya. Isya iya. Tapi itu jam- udah agak Isya itu sholat terakhir, sholat malam, Biasanya sholat malam. Jam 7. Jam 7. But who Tujuan. needs free time when you have God time? Nah, terus kalau misalkan lu cabut tuh ngapain? Iya. Kalau cabut tuh ya macam-macam sih, jalan-jalan. Karena gue ke Bandung lumayan dekat ya, lumayan cepet. Jadi biasanya ke Bandung. Ini yang legal apa yang nyogok legal. nih? Dua-duanya. Nah, kalau yang legal itu kan Sabtu pagi nih, habis sholat subuh. Nanti lu sholat maghribnya di Minggu itu udah harus di sekolah lagi. Oh, enak banget ya keluarnya seharian Iya, berarti itu 24 hours. 24 Lama. hours. Oke. Walaupun sebulan Iya, sekali iya, ya. oke. Terus? Sekalinya keluar 24 hours. Jadi ada nginepnya ya sama cewek Ada yang gitu ya. nginep. Bukan muhrim minal aidin. Ya jadi bisa tuh Sabtu nih kita izin keluar gitu kan. Habis sholat subuh, ngapain dulu, malamnya party, ya kan bisa kan. Partinya apa? Ngerokok? Minum nggak? Minum air zam-zam. Gue gini, di sekolah-sekolah biasa, soalnya biasanya kan suka ada kayak ribut-ribut gitu kan, berantem-berantem antara cewek-cewek atau cowok-cowok. Ah. Di pesantren ada nggak sih Ada berantem? banget.
Apalagi kita kan aktivitasnya nggak banyak ya. Jadi ya Gabut berantem. kalau bosan ribut. Kalau bosen ribut. Kalau bosan Hukumannya ribut. gimana? Kenapa lo ribut sama gue? Gak apa-apa, gue gabut. Nah yang lucu nih gue pernah nih kayak ribut gitu kan, ditanyain sama guru gue, jadi kayak diinterogasi gitulah. Kamu biar apa nih gini. Ya gue bilang, ya Pak dalam Islam kan kita harus belajar berperang gitu. Ya guru gue kan dia juga mau ngukum kayak ini emang anak emang goblok aja gitu. Jadi ya udah gitu. Enggak, maksudnya apa yang ngebedain berantem sama cewek sama cowok tuh ada nggak di sana? Kalau cowok Ada cat kenapa? fight enggak sih? Nah kalau Kalau cewek cewek biasanya lebih ke perang dingin ya. Iya gibah. Oh gimana ya? Gibah. Oh, ngomongin. Ya kayak cewek-cewek pada umumnya lah gitu, talking shit. Cuma kalau cowok kan lebih adu fisik ya. Iyalah. Karena kalau cowok kalau di Karena lebih manly kalau di gitu. pesantren gara-gara apa? Kalau di pesantren biasanya ya sepele-sepele sih. Kayak gue dulu pernah diselak mau mandi. Wait, I'm sorry, explain. Nah jadi Selak maksud, hah? Setelah itu diserobot. diserobot. So, your naked ass at the shower, terus diserobot. Enggak kan ngantri. Kamar Ngantri mandinya kan? cuma satu. Ada banyak, cuman lebih banyak siswanya kan. Oh, Nah, I see. Mandinya tuh Ya, ngumpul oke. gitu loh, nggak yang private. Mandinya tuh Oh, kayak don't drop the soap. WC-nya tuh yang banyak gitu. Kayak film Elite. kayak ya jadi banyak WC nih, banyak WC. Nah kita ngantri, terus biasanya antriannya tuh naruh gayung gitu loh. Jadi di depan kamar mandi, buat tahu lo ngantri atau enggak, itu tuh ada alat mandi lo gitu. Alat mandi lo taruh depan pintu. Nah, berjejer tuh. Itu menentukan urutan lo gitu. I love that. That's like, Ya kan? Cultural. Itu sistem antrian yang sangat baik kan. Cuman kadang-kadang kan ada yang misalnya orangnya lagi nggak standby gitu. Diserobot. Nah, gue pernah ribut gara-gara kayak gitu. Enggak, Jadi makanya kalau- masuk gimana? Terus Tarik what do you keluar. do? Sama Cain gayungnya. kakak kelas lagi. Sama kakak kelas. Sama kakak kelas. Enggak, dia udah masuk kan? Udah masuk. Lu tarik keluar Dan gitu? kan gue lihat nih dia masuk. Terus kalau, "Woi anjing keluar lu" gitu kan. Dia lagi conditioner. Terus dia kayak udah dia antang aja kan. Nggak mau keluar ya. Udah gue dobrak aja pintunya. Oh my god. Jadi dia Anjir lo, gue mau luluran anjing. jadi bugil dong we just lu want to dobrak. shower. Damn. Iya. Terus berantemnya Ya gimana? udah nyari anduk gitu. Karena dia juga ngerasa salah udah keluar aja gitu sih, nggak diperpanjang. Cuman yang kayak gitu banyak hal-hal sepele lah. Kayak misalnya di sekolah gue dulu ada gornya gitu kan. Gor tuh kayak sport center gitu. Cuman lapangannya kan satu, tapi multipurpose gitu kan, bisa dipakai futsal, pakai basket. Itu paling sering sih. Itu gudang inilah, gudang keributan lah itu di situ. UFC. Soalnya kadang-kadang anak-anak basket mau main nih, tapi orangnya kurang, diserobot futsal, udah jadi ribut. Oh. Ya, Jadi kayak lebih gitu-gitu ke lah. rebut-rebutan ya. Rebut-rebutan. Tapi apa pukul-pukulan? Tapi Iya. bukannya kayak you have to learn how to share gitu kan. Ini kan Ya kan nggak, kalau cuma satu gimana sih? Enggak. Iya sih. sharing is caring, but I don't care. Insting manusia, makhluk hidupnya keluar juga di saat Iya. itu. Kalau cewek tuh apa berantemnya biasanya? Kalau cewek, ya gue nggak tahu sih sebenarnya Jelek berantem banget hijau cewek. gitu. Cuman jambak-jambakan gitu kayaknya ada sih. Karena Macem-macem sih. Biasanya kalau yang umum itu kayak colong-colongan. Skincare. Iya, colong-colongan apa aja. Yang gue pernah dengar tuh dari adik gue. Adik gue kan pesantren juga yang cewek. Right. Kata dia ada yang nyolong-nyolong underwear gitu. kenapa? Karena underwear La Senza atau Victoria's Secret. Iya, kayaknya ada yang pakai Victoria's Secret kali ya. Makanya Why dicolong would you gitu. wanna wear girls underwear? Enggak, tapi kan maksudnya lu tertutup, aura lu tertutup. Kayak kenapa lu pakai Victoria's Secret? Emang siapa Kayak yang mau lihat? BBL effect gitu loh. Siapa When yang you're mau wearing lihat? it, Iya kan? Siapa yang herself. Iya, siapa yang Ya mungkin karena nyaman bawa kali. dirinya. kecuali dia. Bisa gitu kan? Iya ada ya, anak kayak gitu tuh ada. Jadi biasanya kalau yang facility-nya kepisah gitu, sekalinya lo ketemu, itu bakal norak banget sih. Iya. Kayak, cewek nih. Gitu kayak babon gitu. Gitu-gitu. Pas Iya, kayak sumpah. Aus banget. Iya, Iya. kayak orang-orang tuh pada aus